Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Wiwis Sasmita Ning Hidayah MSI dan teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini saya mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul tentang kestabilan inti, energi ikat inti stabil dan rumus empiris Weizsäcker. Saya Sinta Dewi Permatasari dan teman saya Latifatul Fina, Akbar Yuswi Abdillah dan Iva Kuzaini. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Iva Kuzaini. Latar belakangnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kian melesat dengan cepat. Semakin kita tidak peduli dengan ilmu pengetahuan yang berkembang dengan cepat, baik dengan berbagai alasan, maka semakin cepat kita menjadi manusia kuno di zaman modern ini. Setelah kurang gaul, mungkin akan melekat pada nama kita. Jika ingin itu terjadi pada diri kita, maka mulailah bergaul dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pahami bahasa ilmu alam yang digunakan. Untuk mengikuti ilmu pengetahuan yang terus berkembang, tidak hanya cukup dengan membeli peralatan canggih dan praktis serta memasang di rumah kita, melainkan konsep-konsep pembangunan dalam teknologi itu harus kita pahami jika kita tidak ingin untuk ditipu dengan berbagai alat modern yang sebenarnya dapat kita buat sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vina. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu kestabilan inti atom. Inti menepati bagian yang sangat kecil dari volume suatu atom, tetapi mengandung sebagian besar massa dari atom, karena baik proton maupun neutron berada di dalamnya. Dalam mengkaji stabilitas inti atom, ada baiknya kita mengetahui tentang kerapatannya, agar kita menyadari betapa rapatnya semua partikel itu dikemas. Sebagai contoh perhitungannya, kita asumsikan bahwa suatu inti mempunyai jari-jari sebesar 5 kali 10 pangkat min 3 pada massa 1 kali 10 pangkat negatif 22 gram. Angka-angka ini kira-kira sama dengan inti atom yang mengandung 30 proton dan 30 neutron. Kerapatan yang sangat tinggi dari inti membuat kita ingin tahu apa yang membuat partikel-partikel tersebut begitu rapat. Kestabilan inti itu tidak hanya dipengaruhi oleh secara spontan meluruh atau merubah. Definisi kestabilan inti yang lebih mengkhusus adalah kemampuan inti meluruh dengan jenis peluruhan tertentu. Kestabilan inti tidak hanya dipengaruhi oleh angka banding proton neutron, tetapi dipengaruhi oleh juga genap ganjilnya jumlah proton dan neutron di dalam inti. Berdasarkan genap ganjilnya jumlah proton dan neutron, inti diklasifikasikan sebagai menjadi inti genap-genap, yang artinya menjadi proton genap dan neutron genap, ganjil genap, genap ganjil, dan ganjil ganjil. Nuklida yang paling stabil adalah nuklida tipe genap. Yang paling tidak stabil adalah tipe ganjil-ganjil. Next. Perbedaan inti stabil dan tidak stabil. Inti yang stabil yaitu tidak memancarkan radiasi secara spontan, sedangkan inti yang tidak stabil memancarkan radiasi secara spontan. Inti yang stabil umumnya perbandingan N per Z berada di antara 1 sampai 0,4. Kestabilan inti atom ditentukan oleh imbangnya banyaknya proton
dan neutron. Karena neutron dalam inti berfungsi menjaga tolak-menolak antar proton. Untuk mengetahui inti atom stabil atau tidak, dapat ditinjau dari perbandingan banyaknya neutron terhadap proton. Selain nuklida 1H, semua atom memiliki proton dan neutron. Satu atom hanya dikatakan stabil jika perbandingan neutron terhadap proton lebih besar sama dengan 1. Untuk nuklida dengan jumlah proton kurang lebih sama dengan 20, perbandingan neutron terhadap proton sama dengan 1. Untuk nuklida lebih dari 20, perbandingan neutron terhadap proton lebih dari 1, dan perbandingan terus meningkat hingga mencapai 1,4. Lalu, bagaimana kestabilan inti dapat tercapai? Untuk mencapai kestabilannya, nuklida tersebut harus mengurangi neutronnya melalui memancarkan sinar beta serta melepaskan neutron. Nuklida-nuklida yang memiliki jumlah proton lebih besar daripada jumlah neutron, maka nuklida tersebut akan terletak di bawah pita kestabilan. Next. Faktor penentu kestabilan inti. Faktor utama yang menentukan satu inti stabil atau tidak ialah perbandingan neutron terhadap proton. Atom stabil dari unsur yang mempunyai nomor atom rendah, nilai N/B mendekati 1. Meningkatnya nomor atom perbandingan neutron terhadap proton dari inti stabil menjadi lebih besar dari 1. Penyimpangan pada nomor-nomor atom yang lebih tinggi ini muncul karena dibutuhkan lebih banyak neutron untuk melawan kuatnya tolak-menolak pada proton ini dan menstabilkan ini. Nah, untuk itu, inti yang mengandung sebanyak 126 proton atau neutron biasanya lebih stabil dibandingkan inti yang jumlah protonnya atau neutronnya bukan inti. Lalu, inti dengan bilangan genap proton dan neutron biasanya lebih stabil dibandingkan apabila keduanya memiliki bilangan yang genap. Semua isotop dari unsur-unsur dengan nomor atom lebih besar dari 83 bersifat radioaktif. Kestabilan inti dapat dikaitkan dengan perbandingan neutron dan proton. Teori pasangan neutron-nuklida yang tidak stabil akan selalu menurun. Untuk mencapai kestabilan, yaitu agar energi ikat rata-rata neutronnya bertambah, maka energi rata-rata itu berbeda antara satu nuklida dengan yang lainnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sinta. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pita kestabilan. Pita kestabilan ini hanya merupakan informasi untuk mengetahui kestabilan inti secara eksperimen. Misalnya, ingin mengetahui kestabilan 22Na dan 23Na. Kita harus melihat tabel itu. Kita tidak bisa hanya melihat jumlah proton dan neutron yang ada di dalam nuklida atau nilai angka bandingnya. Jika berpedoman pada jumlah proton dan neutron atau nilai angka bandingnya, maka kita akan terperangkap. Sebagai contoh, berdasarkan angka banding jumlah proton dan neutron, 2Na merupakan nuklida yang stabil karena angka banding proton terhadap neutronnya sama dengan 1. Dan 23Na merupakan nuklida tidak stabil. Kenyataannya, fakta empiris menunjukkan bahwa garis kestabilan melalui 23Na dan tidak melalui 22Na. Jadi, 23Na stabil dan 22Na tidak stabil dengan memancarkan B+ karena berada di atas garis kestabilan. Nah, ini adalah grafik pita
kestabilan. Grafik antara banyaknya neutron versus banyaknya proton dalam berbagai isotop yang disebut pita kestabilan menunjukkan inti-inti yang stabil. Inti-inti yang tidak stabil cenderung untuk menyelesaikan perbandingan neutron terhadap proton agar sama dengan perbandingan pada pita kestabilan. Kebanyakan unsur radioaktif terletak di luar pita ini. Bila dibuat grafik, perbandingan jumlah proton dan jumlah neutron dari isotop unsur-unsur akan diperoleh suatu pola di mana pola isotop-isotop stabil terletak di dalam suatu daerah berbentuk pita. Daerah keberadaan isotop-isotop stabil dalam grafik ini disebut pita kestabilan. Jadi, isotop yang berada di luar pita kestabilan akan bersifat radioaktif. Meskipun demikian, ditentukan pola beberapa isotop di dalam pita kestabilan yang bersifat radioaktif. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Akbar. Berikut adalah beberapa isotop di dalam pita kestabilan yang bersifat radioaktif, yaitu yang pertama adalah isotop anti ringan di atas pita kestabilan. Untuk mencapai pita kestabilan pada isotop tersebut dengan jumlah proton kurang lebih 83 yang berada di atas pita kestabilan atau memiliki neutron lebih banyak daripada proton dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu pemancaran partikel proton, dan yang kedua pemancaran partikel neutron, dan yang kedua yaitu ada isotop inti ringan di bawah pita kestabilan. Isotop-isotop ini memiliki kecenderungan untuk mengurangi protonnya dengan cara pemancaran partikel positron. Pada pemancaran positron, proton berubah menjadi neutron ditunjukkan pada persamaan berikut. Pembebasan positron oleh sebuah inti atom akan menyebabkan nomor atom berkurang 1. 2. Itu penangkapan partikel elektron. Apabila ini menangkap elektron, umumnya ditangkap dari kulit elektron yang terdapat, yaitu kulit K. Elektron tersebut akan bergabung dengan proton menjadi neutron. Dan yang terakhir yaitu nuklida berat. Nuklida yang memiliki terlalu banyak proton dan neutron atau nuklida bermassa besar cenderung untuk melepaskan partikel A. Peristiwanya disebut peluruhan alfa. Pemancaran sinar A oleh sebuah inti atom menyebabkan nomor atom berkurang 2 dan nomor massa berkurang 4. Next. Energi ikat ini stabil. Hukum kekekalan adalah aturan dasar yang berlaku pada sifat khas materi yang selalu kekal, meskipun tidak selalu mutlak, bila mana gaya dasar bekerja pada partikel dasar. Ada 3 macam hukum kekekalan, yaitu kekekalan massa dan energi, dan yang kedua kekekalan muatan listrik, dan yang ketiga kekekalan jumlah nukleon. Rumus empiris Weizsäcker. Massa inti atom M dalam kurung A Z dapat dihitung dengan mengumpamakan inti atom sebagai suatu tetes zat cair dalam kurung liquid drop berdasarkan model Born dengan menggunakan asumsi dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu inti dianggap terdiri dari zat yang tak termempatkan sehingga jari-jarinya berbanding lurus dengan R sama dengan R0A. Yang kedua, gaya inti tak bergantung pada muatan nukleon. Dan yang ketiga, gaya inti mempunyai sifat jenuh dalam kurung MAZ sama dengan M0 plus M1 plus M2 plus M3 plus M4 plus M5. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Iva.
Baik, kesimpulan dari kestabilan inti energi inti stabil, rumus empiris Weizsäcker adalah kestabilan inti merupakan personalan energi yang dengan masalah tersebut adalah energi pengikat. Pengikat inti adalah energi yang dilepas saat nuklir membentuk inti. Energi inti dibagi jumlah nukleon disebut pengikat inti rata-rata per nukleon. Energi pengikat inti nukleon, pengikat rata-rata pernukleonan dapat menjelaskan kestabilan nuklida. Nuklida kurang stabil dapat meluruh menjadi nukleon yang energi pengikat rata-rata pernukleonnya lebih kecil. Baik, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan kelompok 2 bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan silakan melalui WhatsApp. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.